engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mematang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat yang ke-11, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amsal 30 ayat yang ke-9, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu, dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Bagian yang terakhir yaitu kitab Kejadian pasal yang ketiga. Saya akan membaca bagi Bapak Ibu sekalian ayat 1 sampai yang ke-7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini sangat menarik. Godaan dalam keluarga. Tadi pembaca warta menyampaikan bahwa bulan ini adalah bulan keluarga. Saya percaya minggu ini juga memikirkan tentang keluarga. Tetapi bagaimana keluarga-keluarga itu mengalami godaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita semua pasti pernah mengalami godaan. Pasti kita pernah diperhadapkan oleh pencobaan. Bapak Ibu, mari kita cek di dalam Alkitab. Ternyata Adam dan Hawa itu juga pernah mengalami godaan, pernah mengalami pencobaan. Demikian juga ternyata Yesus Kristus juga pernah mengalami pencobaan, pernah mengalami godaan. Kalau saya boleh menyimpulkan Bapak Ibu, perjanjian lama diwakili oleh Adam dan Hawa, ternyata mereka juga punya pengalaman digoda. Yesus mewakili perjanjian baru, maka dia pun juga punya pengalaman mengalami pencobaan. Orang di perjanjian lama digoda, orang perjanjian baru digoda. Saya percaya kita semuanya juga pasti mengalami godaan yang sama. Ya.
Bapak Ibu, yang menarik lagi, ternyata Adam dan Hawa jatuh, ya, kalah di dalam menghadapi godaan. Sementara Yesus menang. Kalau kita gimana? Halo Bapak Ibu, saya ulang lagi, tolong dijawab ya. Adam kalah menghadapi godaan, sedangkan Yesus menang di dalam godaan. Kalau Anda gimana? Wah, menyerah sudah. Nah, Bapak Ibu, saya percaya ada dua kemungkinan, bisa kalah, bisa menang. Tetapi yang saya mau katakan, semua orang pasti pernah diperhadapkan oleh godaan. Bapak Ibu, yang menarik bagi saya, ternyata bagaimana hasil daripada godaan yang kita hadapi itu selalu hasilnya itu luar biasa. Ya, hasilnya luar biasa, baik kengerian yang luar biasa atau kemuliaan yang luar biasa. Mari kita cek baik-baik Bapak Ibu, kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian, pasal 1 semua serba baik, pasal 2 semua serba baik. Tetapi masuk pasal 3 Bapak Ibu, kasihan sekali, sudah mulai ada penderitaan, mulai ada kekacauan, mulai ada kengerian, ada kesakitan, ada ketidakharmonisan dan sebagainya. Padahal sebelumnya ada sukacita, ada keharmonisan, ada berkat yang melimpah. Tapi pada akhirnya justru mereka mengalami kutuk. Sebaliknya, bagaimana dengan Tuhan Yesus Kristus pada saat dia memenangkan pertandingan melawan godaan itu? Kalau kita melihat ayat yang terakhir itu menarik sekali, ayat yang 11 itu. Maka iblis meninggalkan Yesus, lalu malaikat melayani dia. Bapak Ibu, kebalikannya apa? Ya, kalau kitab Kejadian Bapak Ibu, maka iblis bersama-sama dengan Adam dan Hawa, Allah meninggalkan mereka. Bapak Ibu, kengerian luar biasa. Satu sisi saudara salam Tuhan, ngeri kalau kita kalah menghadapi godaan, tetapi berkat yang luar biasa jikalau kita mampu mengatasi godaan itu. Jadi godaan Bapak Ibu sebetulnya bisa berkat bagi kita, tetapi juga bisa menjadi masalah bagi kita, tergantung bagaimana kita menghadapinya. Hari ini saudara salam Tuhan, saya ingin memberikan satu perbandingan bagaimana Yesus bisa menang melawan godaan, tetapi juga bagaimana Adam dan Hawa kalah mengalami atau kalah menghadapi godaan itu. Yang pertama saudara salam Tuhan, saya percaya Adam dan Hawa menuruti kemauannya sendiri, menuruti ya nafsunya sendiri, itu bahasa saya. Salah satu penyebab kejatuhan Adam dan Hawa karena mereka lebih menuruti kemauan sendiri, lebih menuruti kepuasan diri sendiri. Mereka dikontrol oleh nafsunya sendiri, mereka dikontrol oleh keinginannya sendiri. Sokrates mengingatkan manusia di sepanjang sejarah Bapak Ibu. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa engkau adalah orang yang merdeka jikalau engkau masih dikontrol oleh keinginanmu sendiri, kalau engkau masih dikontrol oleh nafsumu sendiri, kalau engkau masih dikontrol oleh keinginan memuaskan dirimu sendiri. Bapak Ibu, jangan pikir Anda orang merdeka loh kalau Anda terus-menerus mengikuti keinginan Anda. Jangan pikir Anda orang bebas kalau Anda terus-menerus mengikuti nafsu Anda. Justru Anda adalah orang yang terjajah oleh siapa? Oleh keinginan Anda sendiri. Mari kita lihat Adam. Semua serba cukup Bapak Ibu. Makanan ada, minuman ada, buah-buahan ada, semua ada. Tetapi anaknya kok masih kurang lagi. Ya, kok masih kurang lagi. Bapak Ibu, seringkali kejatuhan manusia bukan karena seseorang kekurangan sesuatu Bapak Ibu, tetapi seringkali justru karena seseorang kelebihan sesuatu. Karena sudah punya banyak lebih, Anda ingin sesuatu yang lain, Anda ingin sesuatu yang aneh. Saya mendapatkan surat ya, yang salah satu disampaikan kepada saya, Pak, bagaimana keluarga juga menghadapi Bill dan menghadapi Will, katanya. Ya, Bill itu katanya pria idaman lain, kemudian Will itu adalah wanita idaman lain. Bapak Ibu sudah punya suami, saya mau katakan, Anda sudah punya istri, jangan cari yang lain. Tidak ada amin juga ya? Ya, jangan cari yang lain. Ya, istri Anda sudah punya suami, jangan cari Bill. Kalau bodrek boleh. Ya. Sedang kesam Tuhan,
Adam dan Hawa sudah banyak hal, tetapi kenapa justru dia masih mengikuti keinginannya sendiri? Ya, D.L. Moody pernah bersaksi demikian, Bapak Ibu. Saya telah banyak menghadapi orang-orang baik yang menentang saya ataupun tidak setuju dengan saya, dan aku sanggup menghadapi dengan baik. Tetapi hingga saat ini aku masih kesulitan menghadapi diriku sendiri. Kalimat yang agung dari hambanya ini. Dia sudah terbiasa menghadapi banyak persoalan, menghadapi banyak orang baik yang setuju sama dia maupun yang tidak setuju sama dia. Tetapi dengan jujur dia berkata, hingga saat ini aku masih struggle menghadapi diriku sendiri. Bapak Ibu masih ingat, orang yang kuat atau orang yang bisa mengalahkan musuh biasanya disebut sebagai orang yang kuat. Tetapi orang yang sanggup mengalahkan dirinya sendiri selalu disebut sebagai orang yang hebat. Bapak Ibu, banyak di antara kita yang sanggup mengalahkan musuh, Bapak Ibu, tetapi kita kalah dengan diri kita sendiri. Lalu bagaimana dengan Yesus Kristus dalam Tuhan? Dia, saya percaya Bapak Ibu, waktunya makan bukan? 40 hari dia tidak makan. Dia bukan hanya ingin makan, Bapak Ibu, saya boleh menggunakan istilah, dia harusnya makan. Dia harus makan. Kenapa? Karena 40 hari dia berpuasa. Tetapi dia menahan keinginannya itu, dan dia mempersilahkan kehendak Allah yang terjadi di dalam hidupnya. Waktu dia di Taman Getsemani, dia ada pergumulan. Dia berkata, Tuhan, jikalau mungkin atau jikalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Itu keinginan Yesus. Aku ingin menuruti keinginanku ya Bapa. Aku tidak tahan menghadapi salib. Aku tidak tahan menghadapi paku. Aku tidak tahan menghadapi olokan-olokan. Tidak tahan aku. Aku ingin menuruti kemauanku sendiri. Aku ingin lepas dari semuanya itu. Tetapi akhir daripada doanya itu, dia berkata, namun Bapa, kehendak-Mu yang jadi. Jadi saudara kesana, instead menuruti kemauannya sendiri, Yesus menuruti kemauan Allah. Bapak Ibu, sekali lagi, tidak mudah bukan menuruti kemauan Allah. Lebih mudah menuruti keinginan sendiri. Ya, kalau Anda diperhadapkan oleh makanan, kalau Anda punya kasus seperti saya, ada gulanya, ada kolesterolnya, ada jantungnya, ada macam-macam. Wah, kalau ngelihat sate kambing itu rasanya lain, Bapak Ibu ya. Wah, sate kambing ya. Nanti kalau kita keluar dari sini pasti banyak goreng-gorengan di sana. Wah. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita harus belajar untuk mengalahkan diri kita sendiri. Kita harus belajar untuk mengalahkan keinginan kita sendiri. Ada satu kisah yang menurut saya menarik. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian tinggal di rumahnya Potifar. Statusnya Yusuf adalah budak, bukan? Betul? Dia budak, dia pelayan. Budak itu kan tidak merdeka kan? Budak itu sama seperti orang yang dijajah kan? Oh, namanya budak kok. Sedangkan nyonyanya, tuannya adalah Potifar dan istrinya. Kalau ditanya siapakah yang merdeka di rumah itu? Ya pasti istri Potifar dong. Pasti Potifar yang bebas merdeka. Yang siapakah jadi budak? Siapakah yang dijajah? Ya Yusuf. Tapi kalau kita telusuri lebih jauh Bapak Ibu, sebetulnya yang diperbudak itu bukan Yusuf. Yang diperbudak itu adalah istri Potifar. Kenapa? Karena dia diperbudak oleh nafsunya sendiri. Dia dikontrol oleh keinginan sendiri. Bapak Ibu, Yusuf boleh tidur di lantai, tidur nyenyak. Sementara itu istri Potifar di sofa yang harganya 50 juta pun tidak bisa tidur. Ketebak sana, ketebak. Yang dipikirin bagaimana dia selingkuh dengan Yusuf. Sementara Yusuf tenang-tenang saja. Saudara Tuhan, inilah yang saya namakan tadi. Kita seringkali dikontrol oleh nafsu kita sendiri. Kita seringkali dikontrol oleh keinginan kita sendiri. Ada seorang, lupa saya namanya, ya, tapi dia adalah orang yang sangat kaya, termasuk salah satu orang paling kaya di dunia ini dari sisi profesional. Dia mulai tanya, berapakah
sebetulnya gaji yang engkau inginkan? Pertama dia ngomong, cukuplah aku $1.000 saja. Ya. Kemudian saudara salam Tuhan, tahun berikutnya ditanya, berapakah yang kau inginkan gajimu? Tambah 01. Ya, cukup tambah 01 saja, jadi 10.000 kan. Kemudian setelah bertahun-tahun kemudian, berapa? Cukup tambah 01 lagi. Dia tidak bicara banyak, cukup tambah 0 lagi. Sampai pada akhirnya setelah tidak lagi terhitung jumlahnya, terakhir dia ngomong begini, kalau bisa tambah lagi. Tambah lagi. Bapak Ibu, Anda ingin gaji berapa? Halo? Bapak Ibu, saya percaya saudara akan berkata, bisa enggak tambah sedikit lagi? Sudah ditambah sedikit lagi? Gimana lagi? Kalau bisa tambah sedikit lagi. Tambah sedikit lagi. Firman Tuhan katakan, orang yang berbahagia, orang yang berani berkata, enough. Cukup. 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 Bapak Ibu, Anda mau makan berapa? Ya. Mau makan berapa, Bapak Ibu? Mau makan apa? Sedang sama Tuhan. Orang yang bahagia adalah orang yang berani ngomong cukup. Dokter kasih nasihat kepada saya, Pak Gunar, berhentilah makan sebelum Anda kenyang. Karena kalau Anda kenyang, Bapak Ibu, jadi tidak enak. Apalagi kalau sudah kenyang masih makan lagi, lebih tidak enak lagi. Sudah tidak enak lagi, sudah makan lebih tidak enak lagi. Sedang salam Tuhan, sebetulnya ini loh, ya, karena pada akhirnya Bapak Ibu, kekayaan yang Anda kumpulkan, sedang salam Tuhan, akan terus-menerus membawa Anda kepada harta itu, kepada kekayaan itu. Sekali lagi, poin di sini adalah orang yang bisa menghadapi godaan, memenangkan godaan, adalah orang yang berani berkata no untuk nafsu, no untuk keinginan kepuasan diri sendiri, tetapi yes untuk keinginan Tuhan, yes untuk kehendak Tuhan. Sudah di Arab Saudi, ada di kerajaan Arab, saudara sama Tuhan, selalu dikenal mereka itu punya kuda-kuda yang hebat. Setiap tahun Bapak Ibu, mereka itu mencari kuda-kuda yang akan menjadi kuda yang tunggangan dari putra mahkota. Setiap tahun diganti. Dan ada seleksi. Di seluruh negara itu diseleksi. Tingginya harus berapa, panjangnya harus berapa, beratnya harus berapa, warnanya harus berapa. Semua dikumpulin. Dan kemudian mereka harus mencari 10 di antara mereka. Dan setelah 10 itu Bapak Ibu dilatih berhari-hari, berminggu-minggu, dilatih bagaimana lari, dilatih bagaimana jongkok, dilatih bagaimana melompat, dilatih semua, dikasih makan macam-macam sehingga mereka kuat, bahkan dimeset juga, dipijetin juga. Pokoknya mereka menjadi orang yang hebat, bentuknya jadi bagus, luar biasa. Tapi Bapak Ibu, ujian semuanya itu Bapak Ibu, 10 kuda biasanya lulus. 10 kuda itu gampang mengatasi, dia lari, disuruh berhenti dia berhenti, disuruh naik bukit dia naik bukit, disuruh turun ke jurang dia turun ke jurang, semuanya lulus. Tetapi biasanya ada ujian terakhir. Apa ujian terakhir Pak Ibu? Disuruh puasa 3 hari. Disuruh puasa 3 hari, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sedang sama Tuhan, ini ujian terakhir. Dan benar Bapak Ibu, mereka semuanya lulus. Karena mereka tahu ya bahwa nanti setelah puasa ini aku pasti dikasih makan enak. Setelah puasa ini aku pasti dikasih minum yang segar. Dengan kesantuan, apakah ujian berakhir hanya puasa? Tidak. Suatu saat jam tertentu siang hari dibuka kandangnya itu. Dan mereka diperintahkan untuk lari bersama-sama secepat-cepatnya untuk pergi ke sungai. Ya. Dan sudah ada tanda sedang sama Tuhan. Ada peluit yang memberikan perintah. Mereka boleh minum atau harus tidak minum. Sedang sama Tuhan, setelah lari semua pergi ke sana, sudah menghadap sungai dengan air yang jernih itu. Sudah pikir apa yang ada di pikiran kuda-kuda itu? Tidak ada pilihan lain. Harus minum, harus minum. Tetapi sementara mereka mau minum, tanda tidak boleh minum. Dan biasanya Bapak Ibu tidak banyak yang mengontrol
keinginannya sendiri. Tetapi bagi kuda yang menahan diri untuk tidak minum, dialah yang akan menemani putra mahkota. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kuda saja bisa ngontrol keinginannya, saudara. Kuda saja bisa ngontrol keinginannya. Masa kita tidak sanggup? Masa kita tidak sanggup? Mungkin saudara berkata, ya Pak, kan kita manusia. Lalu kuda ngomong apa? Ya Pak, kita kan kuda. Saudara kisah Tuhan, sekali lagi saudara, kuda saja sudah terbukti bertahun-tahun selalu ada kuda yang lulus ujian ini. Ya. Bertahun-tahun selalu ada kuda yang lulus. Saudara kisah Tuhan, tidak banyak bukan orang yang lulus menghadapi ujian, menahan keinginan sendiri. Namun mereka yang luluslah yang pada akhirnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang kedua, kenapa Adam bisa jatuh? Ternyata Bapak Ibu, Adam dan Hawa ya, lebih percaya kepada iblis daripada percaya kepada Allah. Entah bagaimana Bapak Ibu, ini si Hawa ini Bapak Ibu main-main kok sama iblis, ngobrol-ngobrol kok sama iblis, ngerumpi-ngerumpi kok sama iblis. Bukankah setiap saat Allah ada di sana? Mestinya kalau ngobrol ya ngobrol dong sama Allah. Kalau mau sharing ya sharing dong sama Allah. Tetapi kenapa Adam dan Hawa justru enjoy ngobrol sama iblis? Hati-hati Bapak Ibu kalau Anda melibatkan iblis di dalam kehidupan Anda. Hati-hati kalau Anda melibatkan dukun dan lain sebagainya. Mengapa mereka jatuh? Karena mereka lebih taat kepada iblis. Allah memerintahkan saudara jangan makan, tapi iblis memerintahkan silahkan makan. Ya, silahkan makan. Ya, ada orang yang mengatakan Bapak Ibu, kalau iblis itu selalu apa saja boleh. Kemudian iblis mengkritik Allah nanti di bagian yang ketiga, apa saja tidak boleh. Allahmu itu aneh ya. Mosok sih tidak boleh makan apa saja. Seakan-akan dia menjadi provokator yang hebat kan? Ya. Sudah nggak jam Tuhan, seringkali orang sukses itu bukan karena boleh melakukan apa saja, ya, tetapi harus ada batasan, harus ada sesuatu yang boleh dilakukan dan ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kejatuhan mereka diawali dengan pergaulan yang salah. Mereka asik bergaul dengan iblis. Maka ada pepatah mengatakan, mau menjadi apakah Anda nanti tergantung dengan siapa Anda berjalan hari ini. Mau menjadi apakah Anda nanti Bapak Ibu tergantung dengan siapa Anda berjalan hari ini. Saya bisa nebak, kalau Anda berjalan dengan preman, saya percaya ujung daripada perjalanan Anda juga jadi firman, jadi preman. Ada anak-anak muda, kalau Anda ingin jadi pendeta, ikuti aja Pak Pendeta Alfred. Kemana saja dia pergi, ikuti. Bawa tasnya kemana saja, bawa jubahnya kemana saja, ikutin. Kamu ngapain? Ya sudah, pokoknya saya ingin ikut Bapak saja. Kenapa murid-murid Yesus mirip dengan Yesus? Sederhana sekali Bapak Ibu, karena mereka ikut kemana saja Yesus pergi. Andai kata zaman sekarang dia pergi ke Jatinegara Yesus, saya percaya muridnya juga ikut ke Jatinegara. Kemana saja diikutin, kemana saja diikutin. Maka benar pepatah tadi Bapak Ibu, mau menjadi apakah Anda nanti tergantung dengan siapa Anda berjalan hari ini. Adam dan Hawa ya, lebih mentaati iblis daripada mentaati firman Allah. Tadi malam dalam doa saya mempersiapkan firman Tuhan ini, tiba-tiba terbesik di dalam pikiran kita. Bapak Ibu, kalau kita mau melakukan sesuatu, biasanya kita berdoa kan? Betul tidak? Mau ke gereja ini kita berdoa juga kan? Tadi di konsistori kita juga berdoa. Mau? Bapak Ibu bagaimana ini? Saya kasih Bapak Ibu nasihat. Andai kata kita tergoda untuk selingkuh, tanda kutip Bapak Ibu, saya anjurkan Anda berdoa lebih dulu.
Tuhan, saya mau selingkuh, boleh enggak? Halo? Kira-kira Tuhan jawabnya gimana? Halo Bapak Ibu, kira-kira Tuhan jawabnya gimana? Pasti enggak boleh dong. Ya. Oke, kalau Anda mau korupsi, ngomong dulu sama Tuhan. Tuhan, aku mau korupsi. Besok Tuhan, aku janjian aku mau suap orang itu. Boleh enggak? Ya, tanya sama Tuhan. Saya percaya, saudara Islam Tuhan. Tuhan pasti mengatakan no. Maka kalau kita konsisten, saudara Islam Tuhan, kita pasti menang menghadapi godaan. Ya, kita pasti menang menghadapi godaan itu. Tapi seringkali saudara Islam Tuhan, kita berpikir saudara ini beban yang berat. Ya, beban yang berat bagi kita. Maka saya anjurkan dalam konteks ini bagaimana kita bisa lebih taat kepada Allah dibandingkan kepada iblis. Mari perbanyak kita berdoa, Bapak Ibu. Mari kita sering dan terus-menerus berdoa. Berdoa dan berdoa. Bahkan maaf Bapak Ibu, minta izinlah kepada Tuhan. Ya, tanda kutip, kalau Anda mau melakukan perbuatan yang tidak benar. Dan saya percaya kalau Anda membuka telinga lebar-lebar, Dia pasti tidak mengizinkannya. Memang godaan itu seringkali beban yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Beban berat hidup ini ya seringkali membuat kita tidak bebas. Ya, seringkali kita inginnya bebas, inginnya kita ini merdeka. Saya tidak ingin terus-menerus kena beban yang berat seperti ini. Ada satu kisah yang saya sering ceritakan kepada anak saya. Karena saya suka cerita untuk anak-anak saya. Dikatakan Bapak Ibu, ada katak sama kura-kura yang bersahabat mereka. Ya, tapi suatu saat Bapak Ibu, katak itu iseng ngomong sama kura-kura, "Hei kura-kura, yuk balapan lari yuk." Sedang sama Tuhan. Kemudian kura-kura katakan, "Aduh, aku tidak bisa lari." "Hah? Kamu tidak bisa lari?" "Iya, aku tidak bisa lari, bahkan jalan pun susah aku." "Wah, kamu lari tidak bisa, jalan juga susah. Susah sekali ya hidupmu ya. Hidup sekali saja kok menderita seperti itu sih." "Oke, kalau kamu tidak bisa balapan lari, ya, bagaimana kalau kita pertandingan nyanyi saja?" Kemudian kura-kura kata, "Aku juga tidak bisa nyanyi." Wah, kasihan sekali. Lari tidak bisa, nyanyi juga tidak bisa. Saya bisa bayangkan kalau Anda serba tidak bisa, Bapak Ibu. Waduh, rasanya. Kemudian orang yang serba bisa mengolok-olok kita, lebih menderita lagi kan? Kita tidak diolok-olok saja, kalau kita serba tidak bisa, Bapak Ibu, rasanya kita sedih sekali. Lebih sedih lagi kalau orang ngolok-ngolok. Maka kesempatan ini digunakan oleh katak untuk meloncat-loncat, untuk lari-lari, untuk nyanyi dan sebagainya. Kasihan sekali hidupmu kura-kura. Ya, lihatlah, aku bisa loncat, aku bisa lari, aku bisa menari-nari, aku bisa menyanyi-nyanyi. Kemudian seorang Tuhan sambil membanggakan kemampuannya itu, dia loncat semakin tinggi, dia loncat semakin tinggi, tanpa dia sadari ada burung di udara dengan kecepatan sangat cepat. Sementara katak itu loncat, disambarlah ya katak dan hilang. Kura-kura yang sejak tadi merenungi nasibnya karena beban berat itu, dia noleh, "Katak, di mana engkau? Katak, di mana engkau?" Katak sudah hilang. Bapak Ibu, seringkali beban hidup yang Tuhan kasih kepada Anda itu menyelamatkan Anda. Saya ulang lagi, seringkali beban hidup yang Tuhan izinkan Anda hadapi itu menyelamatkan Anda. Sang suami, jika Anda merdeka, Anda memiliki financial freedom, ya, Anda bebas. Saudara, saya khawatir Anda malah tidak pulang, saudara bisa Tuhan. Ya, kalau Anda bebas, segalanya semua bebas, saya khawatir Anda malah hilang karena kebebasan Anda. Karena Anda malah jatuh karena kebebasan Anda itu. Maka seringkali orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang pada akhirnya berkata, "Tuhan, apapun yang terjadi, aku lebih menuruti Engkau. Aku lebih taat kepadamu." Sekarang yang terakhir. Ternyata Adam dan Hawa